Puji nama Tuhan, apapun yang terjadi, Allah kita adalah Allah yang baik, dan Dia adalah Adonai Yireh. Untuk itu mari saudara ambil warta saudara, dan kita akan melihat bersama-sama di dalam Kejadian, pasal yang ke-22, ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Di sini kita akan berbicara mengenai Adonai Yireh. Ya. Mari katakan bersama saya, Adonai Yireh. Ya. Apa yang dimaksud dengan Adonai Yireh? Nah, ini kita baca. Ya, kalau sudah dapat, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, inilah artinya, Tuhan menyediakan, Adonai Yireh. Biasanya orang mengatakan Yehova Yireh. Akan tetapi pengucapan yang benar sebetulnya bukan Yehova, karena Yehova tidak ada dalam bahasa manapun, termasuk bahasa Ibrani. Yehova itu adalah suatu peralihan yang mungkin tidak ada di dalam kamus manapun. Yang ada adalah Adonai. Ya. Adonai Yireh itu berarti Tuhan menyediakan. Nah, kalau kita lihat Adonai Yireh ini merupakan suatu rentetan atau konteks dari peristiwa yang terjadi di atas Gunung Moria. Nah, di situ Tuhan menunjukkan bagaimana Abraham itu sangat taat kepada Dia. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita bisa lihat sebentar di dalam ayat yang kedua, dalam pasal yang sama. Kita sebetulnya bisa baca mulai ayat yang pertama, tapi saya langsung ayat yang kedua saja. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Tuhan berbicara kepada Abraham, pergilah ke gunung Moria, bawalah anakmu yang tunggal, yang kamu kasihi, dan persembahkan di atas gunung Moria. Kalau kita berbicara mengenai ini, kita seolah-olah merasa aneh ini. Tuhan itu mau main-main atau gimana dengan Abraham? Sekian tahun lamanya Abraham menantikan anak atau keturunan. Nah, sekarang sudah diberi oleh Tuhan, tapi disuruh untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dan saudara tahu mempersembahkan berarti dibunuh sebagai korban. Korban bakaran. Habis dibunuh kemudian dibakar sebagai korban bakaran. Apakah ini bukan sesuatu yang aneh sebetulnya? Sekalipun ada orang mengatakan, ya itu ujian imannya Abraham. Tapi tunggu dulu. Ujian itu harus kita pahami dengan sebenarnya. Alkitab berbicara secara jelas mengenai Tuhan menguji. Di dalam bahasa aslinya bahkan kita melihat secara jelas sekali apa yang dimaksud Tuhan itu menguji. Yaitu tanpa adanya kesengsaraan, kesulitan pada manusia. Ujian yang Tuhan berikan pada manusia itu tidak meliputi, tidak mengandung kesulitan atau kesengsaraan. Ada orang mengatakan, wah kalau diuji itu berarti kadang-kadang disakiti. Maaf, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia bukan Allah yang suka menyakiti. Amin. Akan tetapi apa maksudnya ini? Kok Tuhan menyuruh Abraham memberikan anaknya yang tunggal di Gunung Moria? Nah, sebelum itu mungkin saya ajak saudara dulu untuk menyaksikan
apa sebetulnya Gunung Moria itu? Kita lihat beberapa gambar yang ada saat ini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai Gunung Moria. Ya, sudah ingat-ingat bahwa di samping Gunung Moria, ini Gunung Moria, ada Gunung Sion. Ini ada lembah Terapeon Valley. Ya. Pada zaman Abraham sepi seperti ini, nggak ada apa-apa sama sekali. Dan kemudian ini ada lembah lagi, namanya lembah Kidron. Dan ini Bukit Zaitun atau Gunung Zaitun. Jadi wilayah di sekitar Moria itu adalah bergunung-gunung. Ada namanya Gunung Moria puncaknya, Gunung Sion, Gunung Zaitun, ya. Nah, lanjutnya sekarang. Nah, ini kita lihat lebih secara topografis ya. Yang kuning ini adalah lembah. Lembah Yehosafat atau lembah Kidron. Ini Bukit Zaitun, Gunung Zaitun. Ini Gunung Moria. Ada puncak lagi namanya Akra. Nah, ini Gunung Sion. Nah, ini Teropoyon. Dan ini adalah lembah Gehinom atau Hinom ya. Jadi bergunung-gunung dengan lembahnya. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, inilah situasi Gunung Moria. Suatu ketika kemudian pada zamannya Daud, daerah Moria ini sebagian dibanguni kota yang kemudian disebut Yerusalem. Ya. Jadi dari wilayah Sion Moria, kira-kira di sini nih Moria ini ya. Dibanguni kota Daud yang namanya Yerusalem. Ya, terus. Sekarang ini puncak Moria itu dibanguni suatu bangunan. Sekarang coba kita masuk, ini kubah emas namanya. Dari emas memang. Dibangun pada tahun kira-kira 680 sekian, abad ke-7, oleh Khalifah Umar. Nah, kalau kita masuk ke dalamnya, di sini ada batu yang katanya di tempat ini dipersembahkan anaknya Abraham yang satunya sebelum Ishak. Nah, ini kita lihat dari atas ini ya. Jadi dari kubah tadi kita memandang ke bawah, ini batunya. Katanya di tempat ini dipersembahkan. Padahal Alkitab mengatakan Ishak yang diletakkan di sana. Ya, terus. Nah, sekarang kita lihat zaman abad ke-21 ini. Ingat tadi ada Bukit Zaitun di sini, turun lembah Kidron atau lembah Yosafat, naik lagi puncak Moria. Dan ini Central Valley dari Teropoyon Valley, dan ini adalah lembah Gehinom, Gunung Sionnya di sini, enggak kelihatan di sini dalam gambar ini. Ya. Nah, ini kira-kira petanya ini, puncak Moria di sini. Dan kemudian kita lihat ini temboknya ini, tembok kota. Nah, ini kalau kita lihat dari foto satelit sekarang. Dalam zaman modern sekarang model satelit, fotonya dari satelit. Yang mana puncak Moria? Ini puncak Moria. Mana Bukit Zaitun? Ini Bukit Zaitun. Sion mana? Ini Bukit Sion. Ya, terus nah, kita dekati lagi. Ini puncak Moria, meliputi segini nih. Ya. Di atas puncak itu tadi ada bangunan yang disebut Dome of the Rock atau kubah emas.
Dan ini ada sekarang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa, dulu adalah Basilika, ini adalah gereja zaman perang salib. Bukit Zaitun di sini, ini Lembah Kidron, Taman Getsemani di sini, dan Bukit Sion di sini. Ya, lanjutnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Abraham hendak mempersembahkan ini di Bukit Moria, di Gunung Moria, dan Tuhan menyediakan domba, Adonai Yireh. Nah, ini mungkin kita bisa lihat secara topografis, ya, apa yang terjadi di sini, di puncak Moria tadi. Ini ada lembah-lembahnya, itu dibangun bait Allah oleh Salomo. Kita mundur sedikit, dan kemudian ya terus maksudnya mundur waktunya, ya. Nah, ingat lagi kembali lembah-lembah ini, ya. Ada Zion, Moria, Bukit Zaitun, ya. Lanjutnya. Nah, ini tadi sudah kita lihat, ya, puncak Moria. Lanjutnya. Ini bukan Abraham, ya. Saudara lihat di sini. Inilah puncak Moria. Ada kupak emasnya. Ini dari Bukit Zaitun. Ya, saya kira sudah. Ini membuktikan saja bahwa yang disebut Gunung Moria sekarang itu betul-betul ada dan sudah dikunjungi oleh orang-orang. Ya. Nah, sebetulnya Adonai Yireh ini berbicara mengenai apa sebetulnya? Adonai Yireh ini berbicara mengenai apa? Apakah sekedar Tuhan menyediakan saja? Sebab kalau kita lihat peristiwa ini cukup complicated, cukup rumit. Mulai dari kok Tuhan ini aneh-aneh. Suruh mempersembahkan anak yang tunggal, yang dikasihinya. Anak tunggal yang dikasihinya, disuruh mempersembahkan. Lu karuan kalau ada anak kembar, atau ada anak kedua, itu tidak masalah. Tapi ini tunggal. Dan yang kedua, kalau Ishak betul-betul dipersembahkan, itu berarti adalah pembunuhan manusia. Apakah Tuhan memang memerintahkan suatu pembunuhan seperti ini? Dan yang ketiga, ya itu hanya suatu cobaan atau ujian. Apakah Tuhan seperti itu? Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu Allah yang menguji model-model seperti itu. Ujian Allah itu adalah ujian yang jelas, yang masuk akal, yang betul-betul rasional, dan betul-betul sesuai dengan kemampuan manusia. Misalnya saat ini tiba-tiba diumumkan, akan dibagikan kertas kepada saudara, kita akan mengadakan ujian matematika. Semua akan protes loh. Ujian dalam kaitan apa? Saya bukan mahasiswa, saya bukan pelajar SMA atau apapun.